Cose. Hmm? Before we start, jangan lupa follow Instagram aku dulu ya. Hai semuanya, jadi di video kali ini aku akan bikin stationery collection. Jadi aku akan bahas berdasarkan tadi kategori, contohnya brush pen, nanti bakal aku liatin brush pen. So daripada kelamaan, langsung aja kita mulai. So this is all of my stationery collection. I've collected stationery since I was 4th grade at elementary school. At the end of the video, I will show you the swatch one by one of the stationery, and yeah, hope you guys like it. In this video, I will explain you guys my stationery and the swatch of the stationery. Yang pertama ada kategori Stabilo. Jadi di sini aku ada sekitar 3 merek untuk Stabilo. Yang pertama aku ada dari merek Stabilo Boss. Ini aku punya 4 warna. Yang pertama ada warna kuning, hijau, orange, sama yang terakhir itu warna pink. Untuk merek Stabilo ini sendiri, dia itu cuma punya satu tip, yaitu tip Stabilonya doang. Dia nggak punya fine tip ataupun yang lainnya. Oke, barang yang selanjutnya dari Stabilo adalah mid liner. Ini adalah salah satu mid Stabilo yang paling populer juga kalau di kalangan Studygram, karena emang bagus banget. Ini merek Zebra. Ini tip untuk Stabilonya. Terus ini tip untuk fine linernya. Ini aku belinya tuh di Gramedia. Kalau nggak salah dia tuh isinya 10. Worth it banget. Next item ada milk liner. Jadi milk liner itu kayak kembarannya sama matte liner, tapi bukan KW. Yang jelas dia tuh beda. Dia tuh kayak brand Chinese gitu. Aku beli di toko Shopee namanya Winsige. Ini tipnya. Dia tuh tipnya kayak Crayola Super Tips. Dan yang terakhir adalah tip Stabilonya. Maaf banget kalau misalkan goyang tadi. Ini tip Stabilonya. Terus badannya tuh benar-benar kurus banget dan enak buat dipegang. Aku sih lebih milih ini kalau misalkan warnanya cantik. Next kita bakal swatch di kertas. Jadi aku udah siapin satu buku memang buat nge-swatch semua stationery yang ada dalam video ini. Oh, aku bakalan pakai time lapse buat nge-swatchnya karena aku nggak mungkin kalau misalkan mau ngevideoin video normal karena bener-bener lama banget durasinya. So aku lebih prefer pakai time lapse. So ini hasil dari swatch aku. Sayang banget tadi waktu warna hitam sama ungu, dari ungu sampai hitam nggak kelihatan karena podiumnya kepotong. Dan ini hasilnya bagus banget sih, emang approve banget. Oke, selanjutnya kita move ke next kategori. Yang kedua ada brush pen. Jadi ini semua koleksi brush pen aku. So langsung kita review and then swatch. Yang pertama ini ada Tombow Fudenosuke, dan di sini aku ada 10 warna. Tombow Fudenosuke ini tuh tipnya kecil, bukan kayak pada brush pen pada umumnya, karena emang dia bukan buat sub header, tapi dia tuh cuman kayak buat second header gitu. Jadi kalau misalkan kita disuruh nulis pengertiannya itu bakal pakai ini tulisan pengertiannya. Jadi dia tuh bukan kayak header utama gitu. Selanjutnya yang kedua ada Tombow brush pen. Aku itu benar-benar banyak banget, dan Tombow ini menurut aku banyak banget juga ya Studygram yang beli, karena emang Tombow itu brush pen yang paling bagus lah kalau misalkan menurut aku, karena dia itu warnanya benar-benar bagus dan tipnya juga tahan lama gitu. So yeah, it's benar-benar highly recommended banget. And ini aku masih simpan boxnya Tombow karena sempat aku mau ngejual Tombow aku. Ini aku ada 3 set dari Tombow dan sisanya itu aku beli per pieces. Dari untuk tipnya Tombow sendiri itu dia begini. Menurut aku sih tipnya itu ada yang cepat nge-fray, ada juga yang enggak. Aku juga bingung sih, tergantung cara pakai, dan ini fine tipnya. Oke, next, dan aku bakal tunjukin box dari Tombow Fudenosuke yang tadi. Ini boxnya
boxnya tuh lucu banget, and dia tuh bisa bikin tahan lama. Next, brand yang selanjutnya ada brand Lyra. Lyra ini 11-12an sama Tombow, tapi versi lebih kakunya lagi. Menurut aku sih ini Lyra ini bagusan sih daripada Tombow, tapi dia itu warnanya kadang kalau misalkan di tempat aku kurang bagus gitu, jadi aku kurang suka. Dan fine tipnya dia itu benar-benar fine banget dan tipis banget. Next ada mid liner brush. Jadi ini tuh mid liner Stabilo tapi versi brushnya. Next ini ada tipnya, tip brush pennya. Menurut aku sih warnanya kayak kurang gitu, warnanya benar-benar nggak kelihatan gitu, jadi nggak terlalu recommended. Dan ini tipnya, untuk tip bawahnya sendiri tuh benar-benar tipis banget dan cocok banget sih, dia tuh hampir mirip sama pulpen. Dan yang terakhir ada STA Matte Lilac Brush Pen. Ini diantara semua brush pen aku, brush pen ini yang paling jelek menurut aku, karena benar-benar susah dikontrol gitu. Kalau misalkan di swatch bener-bener halus banget, jadi susah buat digerakin. Dan dia tuh nggak kaku tapi bener-bener smooth. Tapi menurut aku kalau terlalu smooth juga aku nggak bisa kontrol, jadi ya kurang bagus. Dan yang terakhir ada Joico Brush Pen. Menurut aku sih Joico Brush Pen ini ada beberapa dari brush pennya yang kurang bagus, ada juga yang enggak, jadi kayak nggak rata gitu loh. Ini tip brush pennya. Wait, ini susah dibuka. Ini tip brush pennya dan ini ada agak sedikit tumpul. Dan ini tuh dia pakai pulpen, bukan kayak marker gitu, fine tipnya. Jadi cocok sih. Dan akhirnya kita buat nge-swatch. Aku cuma nge-swatch salah satu dari semua brand, karena kalau misalkan semuanya nanti banyak banget dan durasinya nggak cukup. Jadi lebih baik aku ngambil satu. Dadah. Next yang ketiga kita ada kategori pulpen atau kayak marker-marker gitulah. Jadi ini itu ada pulpen sama ada 3 marker yang berbagai macam merek. Nah, ini kita review. Untuk yang brand pertama kita ada Sarasa. Ini pulpennya 0,5 dan aku ada banyak banget dari Sarasa. Aku sampai nyetok 2 hari ini karena benar-benar bagus banget Sarasa. Aku nggak terlalu recommended buat Sarasa 0,7, tapi buat Sarasa 0,5 bener-bener bagus banget. Dan ini ada kembarannya Sarasa, dia juga namanya kayak Hana gitu, aku nggak tahu. Yang jelas aku pernah beli di Gramet dan menurut aku sih bagus buat ngerangkum materi. So yeah, next ada Sarasa yang warna biru. Sarasa ini tuh aku beli 1 pieces di Gramet dan bener-bener bagus banget juga. Sama aja sih sama pulpen yang warna hitam, tapi beda warna doang. Terus selanjutnya kita ada 3 marker random. Yang pertama itu aku ada Artline. Jadi Artline ini tuh brush marker. Jadi aku dapat kado ulta dari sepupu aku. Aku dibeliin journal set dan kebetulan isinya itu Artline brush. Menurut aku sih Artline brush ini aku nggak terlalu suka karena emang susah buat dikontrol. Next ada pulpen kayak marker gitu tapi emas. Dan ini juga sering banget aku pakai buat hias jurnal sama ya buat hias-hias apapun yang menurut aku perlu emas. And yang terakhir ada micro pen dari Sakura. Ini yang 0,5 atau enggak 0,8. Ini udah hilang sih tintanya jadi nggak tahu juga ini 0, berapa. Oke, yang terakhir ada Sarasa. Ini Sarasanya kembar sama yang tadi tapi beda warna doang. Setelah review kita akan langsung nge-swatch semuanya, langsung aja. Tapi menurut aku sih ini bukan swatch ya, karena soalnya dia pulpen, jadi bakalan disebutnya itu nulis lah. Oke, jadi ini hasilnya. Hope you like it. Dan ini maaf banget kalau misalkan outline-nya berantakan karena aku emang gak pintar makainya. Oke, for the last kategori kita ada Crayola dan Crayon. Jadi yang pertama ada Crayon. Ini crayonnya merek Titi, benar-benar merek anak-anak SD pada umumnya yang dipakai pada anak-anak SD.
Dan ini aku belinya isi 24 dan aku nggak tahu sampai sekarang aku belum make. Beli ya cuma itu hari karena gara tugas waktu SD, dan sudah itu aku nggak pernah pakai lagi karena emang SMP tuh aku takut pakai krayon karena takutnya hasil tugas aku jadi jelek. So next ada krayon. Ini tuh krayon yang pas tadi aku kayak Crayola. Ini tuh ya tadi pas aku review milk liner aku bilangnya kan tipnya tuh sama-sama ini, dan benar emang sama, benar-benar sama banget. Jadi dia tuh kayak krayon, tapi kalau misalkan kalian takut keluar garis dan maunya rapi plus nggak takut patah, aku saraninnya Crayola. Tapi kalau misalkan mau nggak cepet habis ya ke krayon. Tapi ya itu dua ada dampak negatifnya, jadi aku lebih milih Crayola dibanding krayon. Nih tipnya sama guys, kayak dia tuh cuman kalau Crayola tuh kayak kelihatan lebih panjang, tapi kalau misalkan yang milk liner kelihatan lebih pendek karena dia tuh lebih kesembunyi ke dalam. So aku udah decide aku nggak bakal nge-swatch buat ini dua, karena kalau krayon kan kalian pasti udah tahu ya kalau misalkan nge-swatch krayon itu gimana hasilnya. Dan untuk Crayola sendiri tadi tuh kalian pasti kembar sama yang milk liner, jadi lebih baik kalian kembali ke milk liner. So that's it guys for today's video, and I will see you guys on my next video. Bye.